Kembali di Kompas Siang bersama saya Francisco Don Asiano. Saudara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri konferensi kebijakan luar negeri terbesar dunia CIFP di Grand Sai Jakarta. Diskusi ini untuk mengetahui siapa capres yang paling siap menghadapi perubahan dunia. Anies Baswedan menghadiri diskusi bertajuk Indonesia and the World CIFP yang digagas oleh Dino Patijalal. Dalam acara ini, Anies bertukar pikiran dengan berbagai kalangan, mulai masyarakat, akademisi, hingga diplomat. Layaknya Pilpres, Anies juga menggambarkan Indonesia juga harus berperan aktif layaknya total football dalam mengambil peran di dunia internasional. Selain Anies, dua capres lain yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo juga diundang dalam diskusi. Seperti pandangan kami bahwa dalam pemilu ini seperti sepak bola, maka di dalam diplomasi kita perlu total football. Semua mengejar ini semua, seluruh unsur, dan negara harus tidak gampang cemburu dengan aktor-aktor non-negara. Negara itu justru memberikan fasilitas yang setara karena mereka memainkan peran yang tidak kalah penting. Jadi itu yang kami rencanakan, dan sebagai kesimpulan kita ingin Indonesia mendunia dan kita aminkan Indonesia. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, Prabowo Subianto melakukan kampanye perdana. Ditemani Ridwan Kamil dan Agus Harimurti Yudhoyono. Prabowo, capres nomor urut 2 mengunjungi pondok pesantren Miftahul Huda. Di Miftahul Huda, Prabowo bersilaturahmi dengan Haji Asep Ahmad Mausul, ketua pondok pesantren, dan akan makan siang bersama dengan ribuan santri. Sementara Ganjar Pranowo, capres nomor urut 3 tiba di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Berkunjung ke beberapa tempat, diantaranya Istana Keuskupan Agung Ende. Dalam dialog bersama sejumlah pastor dan para suster, Ganjar mendapat masukan soal tingginya kasus pidana perdagangan orang. Selain dengan rohaniawan Katolik, Ganjar juga menemui warga dan para pedagang di pasar. Sebenarnya yang paling banyak dirasakan masyarakat kan kemarin harga ya. Maka tadi kita ngecek ke pasar, surut belanja kemarin berasnya masih naik di angka kurang lebih 1.000. Lalu gula pasir ya, gula pasir juga naik begitu. Dan tentu saja ini yang segera mesti dikendalikan. Kalau yang di pasar itu tadi.